Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Logika Fazi, kelas B. Di sini kami akan menjelaskan eh, metode sistem inferensi neuron fazi adaptif dengan metode ANFIS, yaitu dengan menggabungkan kemampuan pembelajaran jaringan syaraf tiruan dengan logika penularan fazi. Next. Di sini kita dari kelompok 9. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rifki Aditya Pratama dengan NPM terakhir 344. Kenalkan nama saya Zaki Varian dengan NPM akhir 342. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Pradana dengan NPM 348. Kenalkan, nama saya Muhammad Sidki Al-Ghifari dengan NPM terakhir 372. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi sebelumnya kita perkenalan dulu. Apa itu ANFIS? Dari kita perkenalan dari konsep dasar, arsitektur, mekanisme, dan algoritma hibrida. Oke, next. Jadi konsep dasar hibrida, ANFIS adalah metode hibrida yang secara elegan menggabungkan kerangka fuzzy inference system atau dalam kutipan bisa disebut FIS dengan arsitektur jaringan adaptif basis dari artificial neural network. Metode ini mengatasi kelemahan logika fuzzy konvensional dengan menggunakan pembelajaran hibrida atau bisa disebut dengan gradient discussion dan large squares untuk melakukan tuning parameter fungsi keanggotaan dan aturan secara otomatis berdasarkan data historis. Seperti di gambar, jadi untuk yang atas itu adalah metode ANN atau African Neural Network. Terus yang bawahnya itu adalah metode ANFIS. Untuk rumusnya sendiri ada di bawah sini, yaitu dengan format aturan Takagi Sugeno order pertama. Kita bersumber dari jurnal ANFIS dari Adaptive Network Based Fuzzy Inference System. Oke, next. Jadi dalam logika fuzzy metode ANFIS itu ada 5 layer. Untuk lapisan pertama adalah falsifikasi. Node adaptif yang mematakan nilai input tegas atau script menjadi derajat keanggotaan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan seperti Gaussian atau Bell. Untuk lapisan kedua adalah aturan atau produk. Node tetap yang mengalihkan sinyal input untuk menghitung kekuatan pemicu firing strength dari setiap aturan if then. Untuk lapisan ketiga adalah normalisasi. Not tetap yang menghitung resiko kekuatan pemicu satu aturan terhadap total semua aturan atau normalisasi firing strength. Untuk layer keempat adalah defasifikasi atau consequent. Not adaptif yang menghitung kontribusi masing-masing aturan terhadap output keseluruhan menggunakan parameter linear. Untuk lapisan kelima adalah penjumlahan output. Single node yang merangkum semua sinyal masuk menjadi satu nilai output prediksi akhir atau bisa disebutkan script. Next. Baik, Yang pada ketiga tadi. slide ini ditampilkan struktur dari ANFIS. Yang pertama yaitu input factor, falsification, rules, normalization, diversification, aggregation, dan drop vulnerability. Pada layar pertama yaitu falsification. Tiap neuron I pada layar atau lapisan ini adalah simpul adaptif dengan fungsi OI untuk I 1,2 B I sama dengan 3,4. Rumus layar ini dapat dilihat dalam slide ini. Ini seperti fusification yang contohnya seperti suhu 30 derajat atau kelembapan 70% yang kita bikin seperti derajat keanggotaan. Kemudian pada layar kedua yaitu lapisan aturan atau rule. Pada bagian ini, sistem menghitung firing strength atau tingkat aktivasi setiap aturan if-then. Dapat dilihat dalam rumus ini. Kemudian layar yang ketiga yaitu lapisan normalisasi. Pada tahap ini, kekuatan aktivasi tiap aturan dibandingkan dengan total seluruh aturan yang aktif. Yang keempat yaitu layar defusifikasi. Pada bagian ini, setiap aturan dapat menghasilkan output menggunakan fungsi linear. Terakhir yaitu layer 5, yaitu lapisan output atau agregasi. Semua hasil dari aturan sebelumnya dijumlahkan menjadi satu nilai akhir.
Dan rumus layer 5 dapat dilihat dalam slide ini. Kemudian yaitu keunggulan utama pada ANFIS. ANFIS memiliki keunggulan yaitu yang pertama pembelajaran adaptif. ANFIS mampu belajar dari kumpulan data, masukan, dan luaran. Cara mandiri menyetel parameter fuzzy untuk mengurangi tingkat error sekecil mungkin tanpa intervensi manusia. Yang kedua yaitu interpretabilitas tinggi. Tidak seperti black box pada jaringan saraf tiruan murni, aturan if-then pada ANFIS transparan dan mudah dibaca secara linguistik oleh pakar domain atau manusia. Dan yang ketiga yaitu melalui konvergensi cepat. Karena menggunakan kombinasi algoritma pembelajaran sehingga proses pelatihan lebih efisien. Kombinasi pelajaran yaitu least squares estimate dan gradient descent. ANFIS mencapai tingkat presisi tinggi dalam waktu komputasi yang lebih singkat. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya, yaitu Al-Ghifari. Baik, di sini ada studi kasus nyata yang kami ambil dari sumber jurnal Short Term Load Forecasting Using ANFIS yang dibuat oleh Bhaskar pada tahun 2017. Next. Nah, latar belakangnya itu mengapa industri membutuhkan akurasi tinggi. Next. Nah, di sini ada tantangan operasional. Yang pertama ada stabilitas grid, yang prediksi rendah menyebabkan beban berlebih yang memicu pemadaman atau blackout massal. Yang kedua ada efisien biaya, yang prediksinya terlalu tinggi menyebabkan pemborosan bahan bakar pada unit pembangkitan cadangan. Yang ketiga ada variabel non-linear. Faktor cuaca dan kebiasaan manusia sangat acak dan sulit diprediksi secara matematis murni. Next. Sini ada kekuatan logika fuzzy. Interpretasi pengetahuan. ANFIS menggunakan fuzzy inference system untuk memodelkan bahasa manusia. Misalnya memetakan kondisi panas sekali menjadi aksi beban tinggi. Next. Kemampuan jaringan saraf. Pembelajaran mandiri. Di sini ada arsitektur adaptive network yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data histori penggunaan listrik secara otomatis. Ada tiga, yang pertama optimasi parameter fungsi keanggotaan, yang kedua mengurangi kesalahan prediksi melalui backpropagation, yang ketiga penyesuaian aturan secara berkala. Next. Di sini ada variabel input model. Ada tiga faktor. Yang pertama, faktor eksternal, suhu dan kelembapan. Yang kedua, faktor waktu, hari kerja versus hari libur. Yang ketiga, faktor histori, beban listrik jam sebelumnya. Oke, selanjutnya ini untuk metrik evaluasi atau menggunakan MAPE atau disebut dengan mean absolute percentage error. Di sini ada digunakan seperti untuk regresi lah biasanya. Nah, berdasarkan menggunakan MAPE di sini, kita menemukan bahwa ANFIS itu MAPE-nya sekitar dari 1,5% hingga 2%. Itu ibarat kalau semakin rendah errornya berarti semakin bagus akurasinya. Nah, sedangkan kalau jaringan syaraf tiruan yang lain seperti neural network basic ataupun juga MLP itu kurang lebih dibandingkan dengan ANFIS itu sekitar 3% sampai 4,5%. Terus ada regresi biasa atau biasa kita menggunakan ARIMA, statistik biasa gitu, itu sekitar 5% sampai 7%. Dibandingkan yang lain, ini kurang lebih kurang efisien daripada ANFIS dan JST gitu. Nah, hasilnya ini dari mana? Hasilnya kami temukan dari modul atau jurnal dari Boskurt yang berjudul Short Term Load Forecasting Using ANFIS. Dan ini beneran kasus nyata di mana dia mencoba memprediksi eh, penggunaan listrik itu. Nah, di sini kurang lebih untuk akurasinya bisa dilihat cukup signifikan perbedaannya dari algoritma neural network biasa dengan ANFIS gitu. ANFIS secara konsisten mengungguli model konvensional dalam menangani pola data yang fluktuatif gitu. Bisa dilihat lagi, ini adalah sumber hasil studi kasus kami. Oke, kurang lebih
alur kerja sistemnya tadi saya simpulkan kembali, yaitu pertama kita data inputnya apa. Contohnya tadi cuaca dan beban historis, terus kita melakukan falsifikasi, terus hybrid learning, menggunakan gradient descent tadi, terus kita mendapatkan outputnya, yaitu prediksi beban yang presisi gitu. Oke, next ini selanjutnya sudah selesai. Itu kami juga menempatkan quotes mengintegrasikan kejahatan untuk solusi energi masa depan. Jadi Anvis itu juga lebih efisien dari basic neural network. Jadi kombinasi dari ANN dan juga eh, logika fuzzy gitu. Sekian dari kelompok 9. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.